Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Hotimah, NIM 11920202015. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai married by accident. Nah, kita berbicara dulu mengenai pengertiannya ya, pengertian terlebih dahulu mengenai married by accident ini. Karena mungkin teman-teman semuanya bertanya-tanya, apa sih married by accident itu? Kok aku tidak pernah mendengar? Karena mungkin ini dari bahasa asing, bukan dari bahasa Indonesia, kita terjemahkan dulu ya, bahwa married itu adalah pernikahan, baik itu karena atau dengan, lalu accident itu adalah sesuatu yang terjadi, kejadian yang mengejutkan gitu ya. Jadi secara luasnya, bahwa bisa dikatakan bahwa married by accident ini adalah kecelakaan, menikah karena kecelakaan, itu karena tanda kutip hamil di luar nikah gitu ya. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa married by accident ini adalah pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang dilarang yang dilakukan oleh antara pria dan wanita tanpa ada status yang namanya itu pernikahan. Nah, jadi dia menikah karena terjadinya hamil di luar nikah. Nah, kita membahas mengenai hukumnya ya, hukum dari married by accident ini di dalam Islam gitu ya. Kita berbicara dulu mengenai hukum yang ada dalam Al-Qur'an ya. Bagaimana hukumnya mengenai married by accident ini dalam Al-Qur'an. Namun mau bagaimanapun juga tidak ada ayat yang jelas mengenai yang membicarakan mengenai married by accident ini. Tetapi ada satu ayat, di sini saya mengambil dari surat At-Tolak ayat 4 ya, yang dimana yang artinya itu, dan perempuan-perempuan yang haid lagi di antara perempuan-perempuan mu'id, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, dalam ayat ini kita tidak berbicara mengenai idah seorang wanita ya. Ya mungkin emang berbicara mengenai itu dalam ayat tersebut. Namun kita sedang membahas mengenai married by accident, yang dimana bisa dikatakan dari penjelasan ayat di atas ini, dari ayat ini, bahwa perempuan-perempuan yang hamil itu tidak boleh dinikahi gitu sampai si perempuan yang hamil ini melahirkan. Jadi hendaklah jika seseorang laki-laki ingin menikahi wanita yang hamil, hendaklah ia menunggu dulu kandungannya itu sampai lahir gitu. Jadi kata hamil dalam ayat ini tuh sebenarnya umum gitu, sehingga hamil dalam perkawinan yang sah atau hamil karena zina masuk dalam pengertian yang demikian gitu. Jadi yang dimaksud dari ayat ini itu di atas adalah perempuan-perempuan yang hamil, baik itu hamilnya atas zina atau bukan, waktu idah, masa menunggu untuk bisa menikah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya gitu. Jadi intinya perempuan yang sedang hamil tidak bisa dinikahi sampai si wanita yang hamil tersebut sudah melahirkan. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Jadi sudah dikatakan misalnya ada kejadian ia hamil di luar pernikahan, maka ia tidak bisa dinikahi ketika ia hamil. Nah, selanjutnya hadis mengenai marriage by accident ini ya. Kita tadi berbahas mengenai Al-Qur'annya, kita sekarang membahas mengenai hadisnya. Di sini panjang. Ada hadis telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bahwasannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah memasukkan air maninya ke dalam rahim wanita yang telah disetubuhi orang lain. Abu Isa berkata bahwa ini merupakan hadis hasan. Nah, telah diriwayatkan dari Ruwaifi melalui banyak jalur. Hadis ini diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak membolehkan seorang lelaki yang membeli budak wanita yang sedang hamil untuk menyetubuhinya hingga dia melahirkan anaknya. Nah, ini dalam hadis juga dikatakan ya. Ini hadis At-Tirmizi, yang dimana bahwa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
tidak halal tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menuangkan air maninya pada semanian orang lain gitu. Bahasa yang dipakai hadis ini adalah bahasa kinayah yang mengandung maksud bahwa tidak boleh menikahi wanita yang di dalam rahimnya itu ada benih orang lain. Namun sebenarnya bisa dikatakan juga penjelasan dari hadis ini ya. Jadi mungkin sebagian orang mengatakan bahwa janin yang ada dalam rahim perempuan itu berasal dari air mani si laki-laki ini gitu, yang hendak menikahinya gitu. Mungkin beberapa orang mengatakan seperti itu, seperti demikian gitu. Maka jawabnya adalah di sini ada dua perbedaan air mani, najis dan suci, baik dan buruk. Dan karena bedanya status menggauli dari sisi halal dan haramnya gitu. Jadi menggauli perempuan sebelum pernikahan itu adalah haram dan buruk gitu. Menggauli perempuan sebelum menikah itu kan haram dan buruk gitu ya. Nah, sebaliknya menggaulinya setelah pernikahan itu adalah halal. Jadi bila dalam suatu perkara berkumpul antara haram dengan yang halal, maka perkara tersebut akan tetap menjadi haram gitu. Jadi haram dan halal. Menggauli wanita yang sebelum menikah itu haram, menggauli wanita yang sudah menikah itu halal. Namun disatukan jadi tetap menjadi haram gitu. Jadi hal ini sesuai dengan kaidah apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama, maka dimenangkannya hal yang haram ini. Jadi dengan demikian sekalipun laki-laki yang menghamilinya, yang menikahinya, maka tetap tidak boleh dalam hadis seperti itu. Jadi hadis yang menyatakan tidak boleh menikahi di dalam hadis ini menyatakan tidak boleh menikahi wanita hamil. Sebenarnya bila orang ragu dalam kedudukan hadis yang barusan saya katakan, menurut saya tanpa hadis di atas pun, tanpa hadis yang sudah bacakan saya barusan pun, ayat yang sebelumnya juga dalam Al-Quran itu sudah cukup menjelaskan bahwa ketidakbolehannya dalam menikahi wanita yang hamil gitu. Cuma di dalam hadis ditambahkan bahwa menikahi wanita yang hamil karena sudah dihamilinya itu tidak boleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.